menambahkan tambahan-tambahan sedikit terkait dengan beberapa pertanyaan dan juga tambahan materi dari pertemuan kali ini. Pak Wahyu memang di makalahnya gap masalahnya itu belum begitu nampak di latar belakang masalah. Ya. Ada penguatan memang setelah kajian literatur di sana bahwa makalah ini lebih diarahkan pada bagaimana implementasi integrasi sains dan agama dalam kehidupan masyarakat ya di sana, terutama dikaitkan dengan pendidikan ya. Ada penekanan di situ, tapi di latar belakang itu belum nampak ada gap itu. Di mana problem masyarakat yang menyebabkan perlunya integrasi sains dan ilmu itu. Kemudian juga di literatur review juga kurang melakukan elaborasi bagaimana perkembangan integrasi keilmuan yang sudah berjalan sampai saat ini ya. Jadi sebenarnya ada beberapa perkembangan sejarah yang cukup menarik ya kaitannya dengan perkembangan integrasi. Jadi sebelum munculnya gagasan integrasi sains dan agama, itu perkembangan-perkembangan yang lainnya sudah muncul ya, termasuk tulisan Maurice Bucaille ya yang tentang Quran, Bible dan sains. Itu kan juga menginspirasi awalnya terkait dengan itu. Belum lagi nanti Islamisasi dan seterusnya, nanti akan saya jelaskan ya terkait dengan itu. Termasuk yang ketiga di Pak Wahyu juga belum lebih dalam seperti yang ditanyakan oleh Pak Kusnan tadi, mengelaborasi kira-kira dalam memberikan solusi terkait dengan integrasi di masyarakat itu, karena tadi titik problemnya seperti apa belum jelas, sehingga solusinya juga menjadi belum jelas juga di makalah ya. Sebenarnya bagus kalau memang poin itu yang diangkat itu, artinya kalau kita punya peta sebenarnya masyarakat itu sering muncul dikotomi itu, apakah karena memang implikasi dari keberadaan institusi lembaga pendidikan yang terjadi dikotomis, ataukah memang sebuah pemahaman yang sudah terbangun kuat di masyarakat sehingga masyarakat itu terbelah gitu dalam memahami ilmu. Nah, ini yang belum diberikan gambaran secara utuh, sehingga solusinya juga menjadi ya gampang juga, tadi belum jelas juga bagaimana sebenarnya. Nah, kemudian untuk Pak Selamat ya, saya lihat juga kajian-kajian ini mesti ada beberapa penelitian yang lain mestinya ya lebih didalami ya, terutama belum memberikan satu gambaran yang jelas, terutama terkait dengan adakah kontribusi Perda Syariah ya dari riset yang telah dilakukan oleh orang lain terhadap Perda Syariah yang ada gitu, sehingga ini nanti akan memperkuat pandangan bahwa Perda Syariah itu sebenarnya dibutuhkan, bukan hanya menjadi debatable, bukan hanya menjadi masalah, tapi justru keberadaannya itu menjadi sangat penting dalam rangka memperkuat keberagaman masyarakat umpamanya itu. Itu yang belum nampak dalam kajian-kajian, sehingga ya tadi kesimpulannya menjadi membingungkan juga kan gitu. Apakah memberikan kontribusi besar atau tidak gitu Perda Syariah, karena memang belum ada penjelasan lebih detail ya, terkait dengan baik
itu beberapa catatan yang menurut saya perlu diperbaiki, termasuk sebenarnya kan banyak yang sudah menulis ya terkait dengan Perda Syariah ini. Ya, bukan hanya orang-orang Indonesia, tapi juga orang luar juga sudah banyak melakukan kajian, terutama kaitannya dengan demokrasi, kaitannya dengan HAM, dan juga kaitannya dengan keberadaan Perda Syariah itu sendiri. Banyak sebenarnya riset-riset yang sudah dilakukan. Oke. Saya ingin sedikit share terkait dengan materi yang integrasi dulu, nanti baru kita bicara tentang Perda Syariah. Baik, sebenarnya judul awal ini kan integrasi sains dan agama, bagaimana formulasinya dan bagaimana pengembangannya. Ya. Jadi kita ingin tahu sebenarnya formulasi yang dimaui oleh para ilmuwan tentang integrasi itu seperti apa. Nah, terus kemudian adakah upaya pengembangan seperti pertanyaan Bu Rianti itu nanti pada aspek pendidikan, baik pendidikan dasar, pendidikan menengah, ataupun juga pendidikan tinggi. Bagaimana kemudian formulasinya itu sehingga gagasan integrasi itu bisa diwujudkan. Sebenarnya arahnya ke sana kalau kita inginkan dari 5 menit. Baik, kita nggak perlu ragu sebenarnya bahwa peran sains dalam agama juga penting, termasuk peran agama juga dalam sains juga sangat penting. Ini ada beberapa catatan yang saya berikan, biar nanti mengatakan bahwa kedua-duanya yang penting keberadaannya. Artinya sains pun juga penting bagi agama, dan agama pun juga penting bagi sains. Nah, biar nanti kita mencari di mana sebenarnya sintesanya sehingga itu bisa ketemu, ya, karena dua-duanya penting. Contoh umpamanya peran sains dalam agama ini pertama akan membangun kesadaran kritis dan juga sikap realistik yang dibentuk oleh ilmu. Itu sangat berguna untuk mengelupaskan sisi-sisi ilusi agama. Artinya ada hal-hal yang mungkin sulit untuk ditangkap ketika ada penjelasan agama itu, tapi dengan kita mengkaji sains itu bisa jadi kita menjadi jelas, gitu ya. Ada sisi-sisi yang mungkin sangat sulit ya ditangkap oleh itu dari penjelasan agama ya. Nah, kemudian yang kedua, kemampuan logis dan kehati-hatian mengambil kesimpulan yang dikutip oleh dunia ilmiah itu juga menjadikan seseorang menilai secara kritis segala bentuk tafsir baru. Artinya dalam beragama, berbagai tafsiran-tafsiran baru yang berkembang, nah kita itu nanti harus berpikir hati-hati dan berpikir logis, sehingga kita tidak mudah terjebak untuk mengiyakan ataupun juga menolak. Ya, tapi kita perlu kehati-hatian. Nah, itu tentu saja peran sains itu sangat penting juga. Nah, kemudian lewat temuan-temuan terbarunya, ilmu juga dapat merangsang agama untuk senantiasa tanggap memikirkan ulang keyakinan-keyakinannya secara baru. Dengan begitu nanti menghindari agama itu dari bahaya stagnasi dan juga pengaratan, artinya akan membeku, gitu. Tapi akan terus menjadi dinamis. Nah, disitulah pentingnya nanti juga akan lahir istihad-istihad ya dari para ulama menyikapi perkembangan seperti yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi. Oke, kemudian temuan-temuan sains dan teknologi juga dapat memberi peluang baru untuk kita mewujudkan idealisme secara konkret, terutama menyangkut kemanusiaan umum. Jadi bisa jadi nanti ada konsep-konsep agama, ya seperti umpamanya kita sering mengidealkan bahwa nanti anak didik kita menjadi anak yang soleh. Tapi begitu ditanya apa indikator kesolehan seorang anak itu mungkin menjadi sulit. Gitu. Sering kita menyebut menjadi anak soleh, padahal di hadis itu anak soleh kan hanya anak yang mendoakan kepada orang tua, anak yang ibadah, itulah anak yang soleh. Apakah indikator seperti itu? Bagaimana dengan sikap kerjanya, bagaimana kemudian dengan semangat belajarnya, bagaimana dengan inovasinya, itu tidak menjadi indikator anak soleh. Karena anak soleh itu ya yang selalu diajarkan itu adalah ijama tabnu adama in koto amaluhu, kan hanya itu biasanya seperti itu. Nah ini kurang ada penurunan idealisme ya, seperti apa turunannya sehingga itu bisa mudah diimplementasikan seperti itu. Itu peran ilmu menjadi sangat penting. Nah, sebaliknya peran agama juga dalam sains itu menjadi penting.
Jadi agama dapat membantu sains itu agar tetap manusiai dan senantiasa menyadari persoalan-persoalan konkret yang mesti dihadapi. Ya. Jadi mengingatkan juga kepada sains bahwa bukan satu-satunya jalan menuju kebenaran itu adalah hanya melalui sains. Jadi ada hal-hal yang lainnya. Jadi agama itu bisa menyentuh nilai-nilai itu. Ya. Karena bisa juga sains juga lemah. Sains belum bisa memecahkan persoalan manusia. Sains belum bisa memecahkan persoalan kaitannya dengan bencana. Sains belum bisa memecahkan persoalan pandemi dan seterusnya. Itu persoalan. Karenanya agama bisa menyentuh sisi-sisi itu yang biar menyadarkan juga bahwa sains juga punya kelemahan, punya kekurangan. Nah, kemudian juga agama dapat mengingatkan sains dan teknologi untuk selalu memberi nilai kehidupan dan kemanusiaan. Juga agama dapat membantu sains memperdalam penjelasan di wilayah kemungkinan adikodrati dan supranatural. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh sains atau ya mungkin banyak hal yang mungkin sains belum menemukan apa yang berjalan di agama, bisa juga begitu. Jadi agama juga dapat manusia supaya tidak terjerumus dalam mentalitas pragmatis instrumental. Artinya ada nilai-nilai yang transenden, ada nilai-nilai yang tinggi gitu yang adiluhung, biar nanti ilmuwan itu juga menyadari tentang itu. Nah, disitulah peran-peran agama. Artinya sains juga penting bagi agama, agama juga penting bagi sains. Jadi kedua-duanya itu adalah penting. Nah, dalam perkembangannya nanti, ya dalam perkembangannya terjadilah kemudian gerakan-gerakan yang menyebabkan ini karena terjadi dikotomi. Ya, ada hasil riset ya dikotomi memang ada yang mengatakan bermula itu adalah pada zaman madrasah nizamiyahnya Al-Ghazali. Ya, jadi apakah ini karena pemahaman yang keliru tentang klasifikasi yang dibuat Al-Ghazali? Atau memang juga pernah berjalan ya di madrasah nizamiyahnya Al-Ghazali ya. Jadi dalam buku Al-Ghazali itu kan pelajaran yang wajib dipelajari dan mana yang menjadi fardu kifayah. Nah, pembedaan itulah yang kemudian diinterpretasikan ada ilmu umum, kemudian ada ilmu agama yang pada akhirnya terjadilah dikotomi. Nah, ditambah lagi dengan gerakan yang berkembang di barat, begitu, di mana gerak barat itu memang ya punya prinsip ya kalau ingin maju ya tinggalkan agama, sehingga keberadaan sekuler di barat itu begitu kuat, gitu. Ya, nah ini berkembang dalam aspek kesejarahannya seperti itu. Yang pada akhirnya kita sebagai orang yang kemudian menjadi mencontoh best practice, ya artinya kita mencontoh praktek-praktek terbaik di negara-negara barat, itu kita ikuti gitu. Nah, akhirnya ilmu yang berkembang di dunia Islam pun juga menjadi terjadilah dikotomi kan gitu. Nah, ketika terjadi dikotomi itu implikasinya banyak terjadi dehumanisasi, banyak terjadi hal-hal yang penyimpangan terhadap nilai-nilai agama kan gitu. Karenanya kemudian umat Islam melakukan beberapa konvensi, sudah ada sekitar 4 kali melakukan konvensi untuk mengantisipasi kaitannya dengan perubahan yang luar biasa di dalam pengembangan ilmu kan gitu. Akhirnya lahirlah kemudian gagasan dari beberapa tokoh ya yang disebut dengan gerakan Islamisasi sains. Ya, nanti ada beberapa tokoh, ada Naqi Balatas yang beliau masih hidup di Malaysia, orang Boti, puluhan ya. Ini Naqi Balatas, Tordi Ishak. Kemudian ada Ismail Rozi Al-Faruqi, ini orang Palestina yang hidup di Amerika dan meninggalnya ini dihabisi oleh sama istrinya. Kemudian ada Osman Bakar, ini muridnya Said Naqi Balatas dan murid Al-Faruqi juga, ini orang Malaysia juga. Nanti ada Hamid Hasan Biltami dan Said Ali Asraf ini dari Pakistan ya. Ini beberapa tokoh yang menggerakkan yang termasuk ada Nasr juga, kemudian ada Yaudin Sada dan seterusnya. Ya.
Baik, ini tadi saya sebutkan latar belakang Islamisasi sains seperti itu, ya. Nah, kemudian dipahami Naqib Alawi dimaksud dengan Islamisasi bagaimana membebaskan manusia dari tradisi medis, mitos, dan juga dibebaskan itu disebutkan oleh Naqib Alawi. Sementara Al-Faruqi mengislamkan disiplin ilmu yang sesuai dengan pandangan Islam. Makanya kemudian dia membangun prinsip-prinsip pengembangan Islamisasi sains itu dengan beberapa langkah. Bukunya kecil ini pernah diterbitkan oleh Mustafa Salman tahun 1980-an ya. Tentang Islamisasi pengetahuan yang dikembangkan oleh Al-Faruqi. Ya, dia nanti mendesain bagaimana kemudian ilmu Barat dengan ilmu Islam dikawinkan, terus kemudian membangun satu prinsip gitu. Ya, prinsip baru kan itu. Ini yang dimaui oleh Al-Faruqi. Nah, ini gerakan ini kemudian banyak mendapatkan kritik juga, ya, mendapatkan kritik. Gerakan-gerakan ini termasuk Fadhur Rahman, nanti beberapa tokoh yang lainnya sebenarnya nggak perlu ada Islamisasi. Yang penting itu adalah bagaimana umat Islam itu berperilaku dengan sesuai dengan ajaran Islam. Karena ilmu itu sifatnya netral, jadi tidak perlu diislamkan. Ada beberapa kritik seperti itu dari gerakan Islamisasi. Nah, kemudian muncul lagi adalah gerakan yang kedua, yaitu pengilmuan Islam atau saintifikasi Islam. Ya, ini nanti tokoh yang banyak berbicara ini adalah Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo menulis salah satu buku sebelum meninggal itu adalah buku tentang ini, ya, tentang pengilmuan Islam. Ya, meskipun Kunto Wijoyo ini adalah pakarnya di bidang sejarah, ya, dia budayawan dan juga sejarawan, tapi dia juga sering mengembangkan konsep-konsep kaitannya dengan ilmu sosial profetik dan juga pengilmuan Islam, ya. Termasuk Maurice Bucaille, meskipun Maurice Bucaille seringkali dikenal sebagai ijazul Quran, bagaimana kemudian mengadop ayat-ayat Quran, semacam melegitimasi perkembangan ilmu dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, ini banyak kritik juga. Kita ingin lihat umpamanya pandangan dari Kunto Wijoyo tentang pengilmuan Islam. Jadi yang dimaksudkan oleh Kunto Wijoyo dengan gerakan pengilmuan Islam adalah bagaimana gerakan ini memanfaatkan prinsip-prinsip ilmiah itu, ya, untuk mengkonstruk ilmu yang ada di dalam sumber agama Islam. Jadi bagaimana Al-Quran itu dijadikan sebagai sumber teori, ya, sumber teori diturunkannya bagaimana diobjektifikasi, ya, diobjektifikasi diturunkan dengan menggunakan dalil-dalil yang berasal dari ilmu-ilmu umum atau berasal dari ilmu-ilmu ilmiah, gitu, artinya yang umum. Itu cara yang dikembangkan. Ya. Karenanya peneliti dituntut, ya, oleh menurut Kunto itu dengan menggunakan strukturalisme transenden, ya. Nanti di level ini nanti bagaimana seorang peneliti mengidentifikasi mana level yang struktur maker, mana yang deep structure, dan juga mana yang surface structure. Ya, nanti itu dibangun, ya, dari Al-Quran. Ini sangat detail. Kunto Wijoyo, ya, menjelaskan tentang beberapa ayat Al-Quran yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah teori, gitu. Menjadi sebuah teori yang sumbernya utamanya itu dirujuk dari Al-Quran. Ini cara yang dilakukan oleh Kunto Wijoyo. Begitu juga dengan Emilio Betti, ya, yang kemudian dia mengembangkan hermeneutika dan seterusnya, nanti itu juga banyak. Nah, gerakan yang ketiga adalah gerakan integrasi sains dan agama. Jadi inilah yang saya maksudkan adalah yang terakhir, gitu, gerakan yang terakhir kaitannya dengan integrasi sains dan agama. Nah, bagaimana formulasinya dan bagaimana implementasinya sebenarnya atau pengembangan lebih lanjut. Nanti ada beberapa tokoh, ada Ar-Mahdi Mahzar, ini dosen ITB, ya, dosen fisika yang kemudian nanti mencoba melakukan kritik terhadap pengembangan keilmuan di Barat yang dia kemudian mencoba mengintegrasikan dalam pengembangan ilmu Islam. Begitu juga Zainal Abidin Bakir, ini juga dosen UGM yang banyak bicara tentang pengintegrasian. Amin Abdullah, ada Mulyadi Kartanegara dan seterusnya. Nanti sangat banyak, ya.
tokoh-tokoh ini. Nah, diinspirasi sebenarnya konsep